Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Tugas-tugas perkembangan menurut para ahli yaitu 1. Elizabeth B. Harlock, 1978. Tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya, mulai belajar memantapkan identitas diri. Teori dorongan motivasi dikemukakan Morgan, bahwa segenap tingkah laku distimulir dari dalam, bahwa motivasi adalah merupakan dorongan keinginan, sekaligus sebagai sumber daya bergerak melakukan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Teori dinamisme mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Kartono berpendapat bahwa ekstensi anak dipastikan oleh adanya segenap kualitas hereditas, pengalaman masa lampau dan masa sekarang dalam suatu lingkungan sosial tertentu dan sebagai produk proses belajar secara kontinu. Havikhorst 1953 mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Secara garis besar, Havikhorst menegaskan bahwa tugas-tugas perkembangan yang dilakukan seseorang pada masa kehidupan tertentu adalah disesuaikan dengan norma-norma sosial serta norma-norma kebudayaan. Harlock 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, dalam arti setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh oleh perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang tentang kehidupan. Tugas-tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya, sementara apabila gagal maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu dan bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sumber faktor-faktor perkembangan diantaranya 1. Kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda, dan masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. Ketiga, tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memiliki pekerjaan, memilih tempat hidup, tuntutan norma-norma agama, misalnya tata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia. Tugas-tugas perkembangan pada masa anak-anak. Havikhorst membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia. Masa bayi dan awal masa kanak-kanak, 0 sampai 6 tahun. A. Belajar berjalan pada masa usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini tulang, kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. B. Belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal berikut. C. Belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. Untuk itu diperlukan kematangan otot-otot dan saraf dari alat-alat bicara. D. Mencapai kestabilan jasmani. Keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Perbedaan variasi makanan yang diberikan dapat mengubah kadar garam dan gula dalam darah dan air di dalam tubuh. Untuk mencapai kestabilan jasmania, bagi anak diperlukan waktu sampai usia 5 tahun. E. Membentuk konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya dunia ini bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks dan membingungkan.
Lama-kelamaan anak dapat mengamati benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak menemukan keteraturan dan dapat membentuk generalisasi atau kesimpulan dari berbagai benda yang dapat umumnya mempunyai ciri yang sama. F. Belajar membedakan benar dan salah, mulai mengembangkan hati nurani, belajar dan mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti mengembangkan kata hati. Anak kecil dikuasai oleh hedonisme naif, di mana kenikmatan dianggapnya baik sedangkan penderitaan dianggapnya buruk. Hedonisme adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya bertujuan mencari kenikmatan yang kebahagiaan. Apabila anak bertemu besar, ia harus belajar pengertian tentang baik dan buruk, benar dan salah. Sebab sebagai makhluk sosial bermasyarakat, manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. A. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Hakikat tugas. Tujuan 1. Belajar melihat kenyataan, anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. 2. Berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. 3. Belajar bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 4. Belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. B. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Hakikatnya tugasnya remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. C. Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Hakikat tugasnya, tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif, dan merasa puas dengan fisiknya tersebut. D. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Hakikat tugasnya. Hakikat tugasnya 1. Membebaskan diri dari sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan atau bergantung pada orang tua. 2. Mengembangkan afeksi atau cinta kasih kepada orang tua. 3. Mengembangkan sikap respek terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya. E. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Hakikat tugasnya tujuan agar remaja merasa mampu menciptakan suatu kehidupan atau mencari pencaharian, penting buat remaja pria dan tidak terlalu penting buat remaja wanita. F. Memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Hakikat tugasnya 1. Memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Mempersiapkan diri memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan tersebut. G. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Hakikat tugasnya 1. Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. 2. Memperoleh pengetahuan yang tepat tentang pengelolaan keluarga yang pemeliharaan anak. H. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. J. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. K. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Tugas perkembangan fase dewasa awal. A. Mampu menjalani hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita, menerima kondisi jasmani, dan dapat menggunakannya secara efektif. Memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Tugas perkembangan dewasa akhir. A. Memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. B. Mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. C. Membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. D. Mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. E. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Tugas perkembangan pada masa orang tua. Usia
Tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut: A. Menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. B. Menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. C. Menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Baiklah, itulah tadi materi tugas-tugas perkembangan yang sempat saya jelaskan. Dan apabila ada salah kata yang saya ucapkan tadi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.